As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengkaruniakan kepada kita keistiqomahan dan berbagai macam kenikmatan yang lainnya. Seperti nikmat sehat, nikmat mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk diantaranya nikmat untuk bisa menuntut ilmu. Insyaallah taala di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita seputar biografi kehidupan Nabi Muhammad SAW. Tema yang akan kita bahas adalah proses permulaan turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, pada usia 35 tahun terjadi satu kejadian di Mekah di mana orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy ketika itu melaksanakan renovasi atau pemugaran pembangunan ulang Ka'bah, di mana Nabi Muhammad SAW berperan dan ikut serta di dalam pemugaran Ka'bah tersebut. Nah, setelah beliau selesai berpartisipasi di dalam proses pemugaran atau renovasi bangunan Ka'bah yang merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala yang pertama, maka terjadilah satu peristiwa 5 tahun kemudian terjadinya turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang menandakan bahwa beliau itu resmi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul. Tetapi sebelum kita membahas tentang wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW, ada beberapa kejadian yang penting untuk kita bahas. Ada dua buah kelompok masyarakat yang ada di Jazirah Arab yang sebenarnya sebelum Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu, mereka sedang menunggu-nunggu seorang nabi dan rasul yang akan diutus di daerah Jazirah Arab. Pengetahuan mereka akan datangnya nabi dan rasul yang akan diutus sebagai nabi dan rasul yang terakhir itu berdasarkan kitab-kitab mereka, kitab suci mereka, baik Taurat maupun Injil, yang memberitahukan akan adanya rasul terakhir yang diutus di Jazirah Arab. Yang pertama, sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Yahudi itu mengetahui bahwa mereka akan kedatangan seorang nabi dan rasul yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri Jazirah Arab tersebut. Dan mereka mengetahui ciri-cirinya dan apa yang akan dibawa oleh nabi tersebut. Hanya saja mereka meyakini bahwa nabi dan rasul tersebut akan berasal dari kalangan bangsa mereka. Nabi dan rasul itu akan hijrah dari suatu tempat menuju Madinah. Hal itulah yang menyebabkan orang-orang Yahudi itu mereka hijrah dari berbagai tempat ke daerah Madinah atau daerah sekitar kota Madinah. Karena mereka meyakini berdasarkan informasi dari rahib-rahib mereka, informasi dari kitab-kitab mereka, nabi dan rasul itu benar-benar akan mendatangi Madinah. Hanya saja di dalam keyakinan mereka menganggap atau berkeyakinan nabi dan rasul tersebut berasal dari kalangan Bani Israel atau kalangan orang Yahudi itu sendiri. Dan mereka tidak menyangka kalau yang datang itu adalah nabi dan rasul itu berasal dari kalangan bangsa Arab. Tapi ciri-cirinya nabi tersebut, kemudian apa yang akan disampaikan oleh nabi tersebut itu sudah masuk kepada mereka. Jadi mereka mengenal banget ciri dari nabi dan rasul yang akan diutus oleh Allah dan akan hijrah dari satu tempat ke kota Madinah. Nah, hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Dan telah sampai kepada mereka
kitab, yaitu Al-Quranul Karim dari Allah, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapatkan kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang ingkar. Nah, itulah rahasia kenapa ketika Nabi Muhammad SAW beliau hijrah ke Madinah, di situ ternyata sudah banyak orang Yahudi. Ya, karena orang-orang Yahudi mendapatkan informasi dari kitab mereka, dari rahib mereka, akan datangnya seorang Rasul yang hijrah dari satu tempat ke Madinah. Sehingga mereka menunggu-nunggu, ya, siapa Rasul tersebut. Tetapi keyakinan mereka bahwa itu adalah bagian dari bangsa Israel ataupun bangsa Yahudi. Ya, bahkan mereka bukan hanya meyakini saja, tetapi mereka aktif untuk mendakwahkan kepada orang lain, menginformasikan kepada orang lain bahwa akan ada Nabi dan Rasul yang akan datang ke kota Madinah. Seperti misalkan ketika mereka berkonflik dengan orang-orang asli Madinah, orang-orang Arab yang tinggal di kota Madinah atau Yasrib, maka mereka akan mengata-ngatai orang Arab tersebut, sebentar lagi akan datang seorang Nabi dan Rasul, dan kami akan menjadi pengikut dan beriman kepada Nabi tersebut. Akan kami kalahkan kalian, karena kalian adalah orang-orang kafir, orang-orang yang musyrik. Ya, itulah yang selalu disampaikan. Maka tak heran ketika datang Nabi Muhammad SAW, mereka kaget ternyata bukan dari kalangan Yahudi atau dari kalangan Bani Israel, tapi dari kalangan bangsa Arab. Maka informasi akan datangnya Nabi yang itu benar terjadi. Ciri-ciri Nabi tersebut yang sama dengan ciri Nabi Muhammad SAW. Hanya saja bangsanya beda. Yang datang kepada mereka, Nabi Muhammad SAW yang merupakan orang Arab. Ya, sementara mereka meyakini Nabi itu hanya dari kalangan Bani Israel, seperti nabi-nabi yang sudah lewat, seperti Nabi Yakub, Nabi Musa, ya, atau Nabi Sulaiman, Nabi Daud dan yang lainnya. Semua dari Bani Israel yang datang kepada mereka. Ternyata di akhir zaman bukan dari kalangan mereka, sehingga mereka tolak. Ilmu yang mereka yakini, ilmu yang mereka ketahui itu tidak berlaku karena mereka kecewa karena Nabi itu bukan dari kalangan Yahudi. Nah, justru hal tersebut, yaitu datangnya Nabi, ya, dari kalangan bangsa Arab, dan kemudian ciri-cirinya seperti yang disebutkan oleh orang Yahudi, ini dimanfaatkan betul oleh orang-orang Arab penduduk asli Madinah, yaitu orang Yasrib. Ketika mereka bertemu dengan Nabi Muhammad SAW mengaku kepada mereka beliau adalah seorang Rasul, maka mereka kemudian mengatakan kita dahului orang-orang Yahudi, gitu ya. Nah, jadi walaupun mereka mengenal, orang-orang Yahudi itu mengenal Nabi, mereka menanti-nanti mengetahui cirinya, hal itu tidak otomatis membuat mereka menerima, ya, kedatangan Nabi Muhammad SAW. Mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Justru yang sebaliknya, mereka mengingkari, mereka mengkufuri, ya, kenabian Nabi Muhammad SAW. Disebutkan orang-orang Yahudi itu alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami telah beri Alkitab, yaitu Taurat dan Injil. Mereka mengenal Nabi Muhammad SAW seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Kenal banget ciri Nabi. Tapi karena bukan dari bangsa Bani Israel, bukan berasal dari bangsa Yahudi, mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kendati mereka sudah menunggu-nunggunya. Ya, kelompok yang kedua yang masih bersama dengan kelompok yang pertama, yaitu menanti, menunggu-nunggu, adalah orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani dari kitab mereka Injil itu sudah memberitahukan akan datangnya seorang Nabi. Bahkan itu disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam, ya, Nabi yang diutus kepada mereka. Disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat As-Saff ayat yang ke-6. Wa idz qala Isa bin Maryam, ya bani Israil, inni rasulullahi ilaikum, musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurah, wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya.
Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya adalah Ahmad," yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Ya. Jadi orang-orang Nasrani, terutama rahib-rahib mereka, itu sudah dapat kabar bahwa akan sebentar lagi akan datang seorang Rasul, dan Rasul itu memiliki ciri-ciri seperti itu. Ya, makanya tak heran ketika Heraklius, yaitu seorang kaisar Rum atau kaisar Romawi, itu pernah bertanya tentang ihwal seorang manusia yang mengaku menjadi Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada bangsa Quraisy, yaitu kepada Abu Sufyan bin Harb. Ketika dia bertanya tentang ciri-ciri nabi-nabi, ya, atau ciri Nabi Muhammad SAW, ya, yang mengaku seorang nabi tersebut, disebutkan oleh Abu Sufyan. Dan setelah mendapatkan gambaran atau informasi dari Abu Sufyan, maka Heraklius yang dia membaca Taurat, yang dia mendapatkan kabar dari ulama-ulama dia, dari rahib-rahib Nasrani, dia kemudian meyakini bahwa sosok orang yang datang kepada orang-orang Quraisy itu cirinya sama dengan seorang nabi dan rasul yang ada di dalam kitab Injil maupun di dalam keterangan rahib-rahib mereka. Ya. Dan ini pernah disampaikan juga kepada pendeta-pendeta ataupun para pejabat yang ada di Kekaisaran Romawi. Ya. Ketika itu Heraklius bertanya, ya, kepada para rahib ataupun pejabat kerajaan Nasrani, ketika itu kerajaan Romawi yang beragama Nasrani, bahwa sebentar lagi informasinya betulkah akan datang seorang nabi. Ya, maka rahib-rahibnya mengatakan benar, sebentar lagi akan datang seorang nabi. Jangan khawatir Tuan, kalau nabi itu berasal dari kalangan Yahudi yang memang mereka merupakan musuhnya orang-orang Nasrani ketika itu, kalau berasal dari bangsa Yahudi, kami akan bunuh, ya, nabi tersebut. Tetapi kalau berasal dari bangsa kita, ya kita tentu tidak akan membunuhnya, gitu kan? Ya, kemudian Heraklius dengan ilmu yang dia miliki juga tahu bahwa ciri dari nabi dan rasul itu adalah berkhitan, ya. Dan mereka kemudian, atau Heraklius bertanya, apakah orang Arab berkhitan? Ya, dijawab, ya, orang Arab berkhitan, gitu ya. Jadi kalau ada seorang dari tanah Arab mengaku menjadi nabi, lantas ciri-ciri kenabiannya tersebut sesuai dengan apa yang ada di Injil, sesuai dengan apa yang disebutkan oleh rahib-rahib mereka, lantas kemudian nabi itu pun berkhitan sebagaimana ciri dari nabi dan rasul yang ia dapatkan, itu adalah seorang yang berkhitan. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang berkhitan. Maka yakinlah Heraklius bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah nabi. Maka dia katakan, wahai rakyatku, telah muncul seorang nabi dari kalangan bangsa Arab. Maka mari kita beriman, niscaya kita akan beruntung. Gitu ya. Ini yang disampaikan oleh Heraklius. Maka yang terjadi adalah reaksi dari para pejabat, dari jenderal-jenderal Romawi. Mereka mengingkari, mereka enggan untuk menerima keterangan itu. Bahkan kemudian terjadi upaya kudeta. Ya, mereka mengatakan, kalau seandainya Anda, hai Heraklius, wahai kaisar kami, itu beriman kepada nabi tersebut, kami akan singkirkan Anda dari singgasana. Ya, maka ketika itu Heraklius yang sudah meyakini kenabian Nabi Muhammad SAW, tetapi di sisi yang lain dia khawatir kerajaannya hilang. Ya, maka dia berpura-pura dengan mengatakan, tenanglah wahai rakyatku, karena sesungguhnya aku hanya menguji kalian saja. Ya, ini cuma percobaan saja, enggak sebenarnya. Ya, dan aku sudah membuktikan bahwa iman kalian benar-benar kuat. Ya,
Ya, Heraklius yang sudah punya ilmu sudah mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah benar Nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lantas menutupi ilmunya, ya, menutupi pengetahuannya tersebut. Dia rela menukar hidayah tersebut dengan jabatan atau kekuasaan, ya. Nah, oleh karena itu Nabi Muhammad SAW pernah mengirimkan surat setelah beliau diangkat menjadi Nabi kepada Heraklius dengan dikatakan, ya Heraklius, aslim taslam, yu'tikallahu ajraka marratain, fa in tawallaita fa inna alaika ismul arisin. Ya, wahai Heraklius, masuk Islamlah, niscaya engkau akan selamat. Tetapi jika engkau mengingkari ajaranku, niscaya engkau akan mendapatkan dosamu dan juga mendapatkan dosa rakyatmu. Jadi dia bertanggung jawab, ya, karena dia menghalangi orang-orang Romawi masuk Islam dengan cara dia mengingkari, ya, kebenaran yang dia sudah dapatkan, ya. Nah, inilah ya. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang berada di daerah Jazirah Arab, mereka mengetahui akan datangnya sebentar lagi Nabi dan Rasul yang akan diutus. Mereka tahu ciri-cirinya. Hanya saja secara definitif, secara pasti siapa orang itu, dari bangsa mana, mereka nggak dapatkan informasi. Jadi mereka nunggu-nunggu. Begitu datang, begitu diutus, ternyata orangnya, bangsanya tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, mereka mengingkarinya. Harusnya mereka kalau konsekuen, ya, benar Nabi tersebut ciri-cirinya, ya, yang disebutkan oleh Allah di dalam Taurat, di dalam Injil, harusnya mereka beriman, ya. Sementara syarat bahwa Nabi itu harus dari kalangan bangsa Bani Israel atau bangsa Yahudi itu nggak ada, ya. Di dalam Taurat pun nggak ada, dalam Injil pun nggak ada, gitu ya. Tapi mereka menjadikan syarat itu karena sesuai dengan hawa nafsu, ya, sehingga akhirnya mereka menutupi kebenaran karena mengikuti hawa nafsu. Nah ini ya keadaan sekitar, ya, di daerah Jazirah Arab menjelang turunnya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum Nabi Muhammad SAW kedatangan malaikat Jibril yang akan memberikan wahyu, Nabi Muhammad SAW mengalami beberapa kejadian. Dan kejadian ini merupakan kejadian pembukaan atau pendahuluan menjelang turunnya wahyu. Nah, peristiwa-peristiwa ini, ya, adalah peristiwa-peristiwa yang ajaib. Apa itu peristiwanya? Yang pertama, Nabi selama 6 bulan berturut-turut menurut satu riwayat mengalami apa yang disebut dengan ru'yah shadiqah. Ya, apa yang dimaksud dengan ru'yah shadiqah? Nabi malamnya bermimpi, ya, malamnya bermimpi. Lantas apa yang dimimpikan oleh beliau pada waktu malam itu terjadi di waktu siang hari, ya, di waktu siang, gitu ya. Bahkan apa yang dimimpikan, ya, kemudian apa yang terjadi itu jelas, lebih jelas lagi. Nah, itulah yang disebut dengan ru'yah shadiqah, dan itu bukan hanya sekali terjadi, tapi 6 bulan atau dalam waktu yang lama berturut-turut. Mungkin kita pernah ngerasa kita waktu malam mimpi, ya, kemudian besok harinya kayaknya ini kejadian sesuatu, kita mengalami sesuatu, lantas kita menganggap, oh kayaknya semalam saya mimpi ini, gitu ya. Tapi itu kan hanya sedikit dan belum tentu, kita nggak meyakininya dengan pasti. Bener nggak kita semalam mimpi seperti itu? Atau itu hanya prasangka kita saja, gitu ya. Tetapi Nabi, apa yang dialami oleh Nabi itu benar-benar kejadian. Apa yang beliau mimpikan di siang harinya, kejadian itu terwujud. Dan itu terjadi secara berturut-turut. Ya, ada yang mengatakan selama 3 bulan, ada yang mengatakan selama 40 hari, bahkan ada yang mengatakan selama 6 bulan. Nah, hadis ini diriwayatkan, keterangan ini berdasarkan keterangan dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya salihah fin naum. Fakana la yara ru'yan illa ja'at misla falakis subh." Awal permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar, mimpi yang nyata ketika beliau tidur. Setiap mimpi yang beliau lihat laksana fajar yang subuh, fajar subuh. Ya, artinya apa? Kalau kita tadi kan, kalau kita mengalami satu kejadian di siang hari,
itu seperti nggak jelas, kayaknya ini saya pernah mimpikan. Ya, nah itu tidak terjadi pada Nabi. Nabi tahu persis apa yang dimimpikan dan apa yang terjadi. Sama persis. Dan itu selama 6 bulan berturut-turut, bayangkan. Ya, nah ini adalah menurut para ulama ini adalah permulaan wahyu. Gitu ya. Nah ini kejadian yang pertama. Kejadian yang kedua, beliau sering mendengar ada batu-batu yang memberi salam kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau sering mendaki bukit-bukit batu yang ada di sekitar Mekah, ya. Nah, terutama ketika beliau sering bertahanus, sering menyendiri, ya, merenung di gua Hiro, ya. Jadi ketika beliau melewati batu-batuan tersebut, ada batu-batu tertentu yang mengucapkan salam kepada beliau, ya. Nah, dikatakan assalamu alayka ayyuhan nabi. Gak ada orangnya. Tapi beliau tahu bahwa itu berasal dari batu. Ya, Rasulullah SAW pernah mengatakan, inni la'arifu hajaron bimakkata kana yusallimu alayya qabla an ub'atha inni la'arifuhul an. Ya, sesungguhnya aku mengetahui sebuah batu di Mekah yang biasa memberi salam kepadaku sebelum diutusnya aku menjadi seorang nabi. Sungguh aku benar-benar masih mengetahuinya sampai saat ini. Ada batu tertentu yang sering mengucapkan salam kepada beliau. Dan beliau tahu persis itu. Nah, lantas ditunjukkan nggak kepada para sahabat? Enggak. Ya, Nabi tetap Nabi tetap jaga supaya tidak ada yang mengetahui batu itu. Khawatir apa? Khawatir kalau seandainya Nabi sudah tidak ada, batu itu diketahui, khawatir batu itu dikultuskan. Ya, nanti datang orang ngusap-ngusap batu itu, bahkan mencoba mencuri batu tersebut. Ini bahaya buat akidah umat. Maka Nabi Muhammad SAW tidak menunjukkannya. Ya, nah jadi ciri kedua atau permulaan kedua dari sebelum kenabian. Ya, kemudian yang ketiga, Nabi sering melihat cahaya. Nabi Muhammad SAW juga sering mendengar suara-suara tertentu. Gitu ya. Dikatakan inni ara dau'a wa asma'u sautan wa inni ahsya ayyakuna bi janan. Ya, sesungguhnya aku sering melihat cahaya dan aku sering mendengar suara dan aku khawatir aku tertimpa penyakit gila. Gitu ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu sering melihat cahaya, ya, kemudian mendengar suara-suara tertentu. Ya, biasanya kalau orang biasa itu mungkin dianggapnya orang tersebut sedang mengalami halusinasi, ya. Dan Nabi pun khawatir itu terjadi kepada beliau, yaitu beliau khawatir mengalami halusinasi. Padahal itu bukanlah halusinasi, itu benar-benar adalah permulaan dari wahyu. Ya, sampai Nabi adukan ini kepada istrinya bahwa beliau sering mendengar suara, beliau sering melihat cahaya tertentu. Yang beliau khawatir beliau ini terkena satu penyakit yaitu halusinasi. Ya, maka istrinya yang cerdas, istrinya yang luar biasa, yaitu Khadijah bintu Khuwailid mengatakan, lam yakunillah liyaf'ala dzalika bika ya ibna Abdillah. Allah nggak mungkin berbuat seperti itu kepadamu wahai putranya Abdullah. Ya, enggak, ini bukan Anda sedang sakit, Anda akan menghadapi sesuatu yang besar. Ya, nah kemudian kejadian-kejadian itu karena berulang-ulang, ya, kemudian turun satu makhluk yang besar, ya, maka kemudian Khadijah membawa Nabi Muhammad SAW kepada sepupunya, ya, yang merupakan seorang ahlul kitab yang bernama Waraqah bin Naufal. Nanti ketahuan apa hakikat yang dilihat oleh Nabi berupa cahaya dan apa yang didengar oleh Nabi Muhammad SAW berupa suara, gitu ya. Nah, yang keempat, Nabi Muhammad SAW di periode menjelang usia 40 tahun, beliau senang bertahanus atau berkhalwat menyendiri di Gua Hira. Insya Allah ini pembahasan apa yang terjadi di Gua Hira, kemudian apa maksud beliau berkhalwat atau menyendiri di Gua Hira ini kita akan bahas dengan pembahasan turunnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama yang menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau menjadi nabi dan rasul, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Demikianlah ya sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan kali ini kita menjelaskan tentang bahwa bangsa
ataupun kaum Yahudi, kaum Nasrani, mereka tidak asing dengan sosok Nabi Muhammad SAW. Keterangan tentang Nabi Muhammad SAW ada di dalam kitab-kitab mereka. Ya, harusnya mereka adalah orang-orang yang pertama kali menyambut seruan dakwah Nabi Muhammad SAW. Tapi itu tidak terjadi karena mereka memilih mengikuti hawa nafsu ketimbang kebenaran. Wah, ini juga jadi pelajaran bagi kita untuk selalu mengutamakan kebenaran, ya, dibandingkan keridhaan manusia atau memperturutkan hawa nafsu. Dan kejadian-kejadian yang luar biasa yang telah Allah persiapkan memperkenalkan Nabi dan memperkenalkan kepada Nabi suasana baru yang akan beliau hadapi, yaitu di periode selanjutnya turunnya wahyu selama 23 tahun selanjutnya. Ya, dengan adanya peristiwa-peristiwa ajaib tadi. Seperti beliau bermimpi, ya, mimpi yang menjadi kenyataan selama 6 bulan berturut-turut. Kemudian beliau Rasulullah SAW juga sering mendengar batu mengucapkan salam, ya, dan beliau sering mendengar suara dan juga cahaya-cahaya tertentu. Ya, demikian pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger and the prophets who were sent. All of them were on